B. Agama Kristen. Agama Kristen adalah salah satu dari agama monoteisme Abrahami yang lahir di Yudea atau Palestina sekitar abad 1 Masehi. Kristen juga adalah agama yang terbesar di dunia saat ini dengan penganut sekitar 2,2 miliar orang atau sekitar 31,50% dari seluruh populasi penduduk dunia yang terdiri dari Katolik Roma, Protestan, Ortodoks, Anglikan. Populasi Kristen terbesar di dunia ada di Amerika Serikat dengan jumlah 229.157.250 orang pengikut. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristen adalah agama yang berdasarkan pada hidup, ajaran, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus dari Nazaret. Umat Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama atau Taurat, kitab suci Yahudi. Agama Kristen percaya akan adanya 3 pribadi Tuhan yang tunggal atau yang disebut sebagai Tritunggal, Trinitas, yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Putra, yakni Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Trinitas dipertegas pertama kali pada Konsili Nicea pertama pada tahun 325 Masehi yang dihimpun oleh Kaisar Romawi Konstantin I. Umat Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat sekaligus pendiri jemaat dan pemimpin gereja yang abadi. Umat Kristen meyakini Yesus Kristus sebagai putra tunggal Allah yang datang ke dunia dan mengorbankan dirinya untuk menebus dosa umat manusia yang diwarisinya dari Adam. Manusia akan memperoleh keselamatan apabila percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Penebus. Umat Kristen juga percaya bahwa Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya sebagai Raja dan Hakim di akhir zaman. Kata Kristen sendiri memiliki arti sebagai pengikut Kristus. Murid-murid Yesus Kristus untuk pertama kalinya disebut Kristen ketika mereka berkumpul di Antiokhia. Sepeninggal Yesus, kepemimpinan umat Kristen diteruskan oleh penerus berdasarkan penunjukan yang telah dilakukan oleh Yesus. Para murid Yesus, yang kemudian disebut sebagai para rasul, kemudian mulai menyebarkan ajaran Yesus sehingga 3.000 orang mengikuti agama Kristen dan bersedia dibaptis. Namun pada awalnya, agama Kristen dianggap sebagai ancaman bagi negara hingga dikejar dan dianiaya oleh pemerintah Romawi saat itu. Banyak pengikut Kristen yang menjadi korban kekejaman Kekaisaran Romawi dengan menjadi martir, yaitu disiksa, bahkan dihukum mati demi mempertahankan imannya. Penyebar utama agama Kristen pada masa itu adalah Paulus, yang paling gencar menyebarkan ajaran Kristen ke berbagai pelosok dunia melewati batas tanah Israel. Namun semakin lama, semakin banyak orang yang tertarik akan masuk ke dalam agama Kristen. Akhirnya pada tahun 313, Kaisar Konstantinus mengesahkan agama Kristen dan pada tahun 393, Kaisar Theodosius menetapkan agama Kristen sebagai agama negara sehingga agama Kristen menyebar dengan sangat cepat. Namun gereja juga mulai terpecah-pecah dengan munculnya berbagai aliran dengan paham Gnostis. Akhirnya, untuk menekan kepercayaan yang berbeda-beda itu, maka diadakanlah Konsili Nicea yang pertama pada tahun 325 Masehi. Konsili Nicea mencetuskan pengakuan iman umat Kristen secara keseluruhan untuk pertama kalinya, terutama mengenai doktrin Trinitas. Pada abad 11 Masehi, kerajaan Romawi mulai mengalami keruntuhan. Kekalahan dalam Perang Salib pertama yang dicetuskan oleh Paus Urbanus II yang bertujuan untuk merebut kembali kota suci Yerusalem dari kekuasaan Islam semakin memperlemah kerajaan tersebut. Sebagai akibatnya, gereja Kristen yang merupakan agama resmi negara juga mengalami perpecahan. Pada tahun 1054, gereja Kristen terpecah menjadi gereja Barat yang berpusat di Roma dan gereja Timur yang berpusat di Konstantinopel. Perpecahan ini juga menimbulkan perbedaan dalam liturgi seperti misalnya gereja Ortodoks yang melarang sama sekali penggunaan alat musik dalam beribadah. Gereja Barat kemudian akan lebih dikenal sebagai gereja Katolik
sedang gereja timur kemudian akan lebih dikenal sebagai gereja ortodoks. Seiring berjalannya waktu, mulai terjadi juga penyimpangan yang dilakukan oleh oknum dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan kedudukannya di dalam gereja barat, sehingga mencoreng nama baik gereja. Banyak oknum pejabat tinggi gereja yang menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dengan merugikan banyak umat. Puncak dari penyalahgunaan ajaran gereja adalah dengan penjualan surat penebusan dosa kepada masyarakat. Seorang rahib yang bernama Martin Luther kemudian memutuskan untuk melakukan pembaharuan dengan mempublikasikan 95 dalil Luther di pintu gereja kastil di Wittenberg, Jerman pada 31 Oktober 1517 dan membangun gereja tandingan baru. Martin Luther juga menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Jerman, sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan saat itu. Gerakan protes dan reformasi ini akhirnya melahirkan Protestanisme sebagai denominasi baru dalam agama Kristen. Dengan demikian, terdapat 3 denominasi terbesar dalam agama Kristen, yaitu Katolik, denominasi tunggal Kristen terbesar termasuk Gereja Katolik Ritus Timur dengan 1,2 miliar penganut total atau lebih dari 50% dari jumlah total penganut agama Kristiani. 2. Protestan, terdiri dari berbagai macam denominasi seperti Lutheranisme, Anglikanisme, Calvinisme, Pentakostalisme, Metodis, Gereja Baptis, Karismatik, Presbyterian, Anabaptis, dan sebagainya. Dan ketiga, Ortodoks Timur, denominasi tunggal Kristen terbesar kedua dan merupakan denominasi Kristen terbesar di Eropa Timur. Katolik dan Protestan merupakan denominasi yang terbesar dalam agama Kristen. Mirip seperti Sunni dan Syiah dalam agama Islam, atau Theravada dan Mahayana dalam agama Buddha, atau Saiwa dan Vaishnava dalam agama Hindu. Selain itu, terdapat pula berbagai gerakan baru dalam agama Kristen, seperti Bala Keselamatan, Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Mormon, Saksi-saksi Yehova, serta berbagai aliran yang muncul pada akhir abad ke-19 maupun abad ke-20. Kitab suci bagi kaum Nasrani adalah Injil, yang berarti kabar baik, atau Alkitab Kristiani, atau Bible, yang terdiri dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pada awalnya, hampir semua Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sedang hampir semua Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, meskipun Yesus dalam sehari-hari berbicara dalam bahasa Aram. Alkitab terdiri dari kumpulan 66 kitab, 39 kitab termasuk dalam Perjanjian Lama, dan 27 bagian dalam Perjanjian Baru yang diakui oleh seluruh denominasi Kristen, serta kitab-kitab tambahan yang digolongkan sebagai Deuterokanonika yang jumlahnya bervariasi menurut denominasi Kristen. Dalam Katolik ada 46 kitab Perjanjian Lama, sedangkan dalam Kristen Protestan hanya ada 39 kitab Perjanjian Lama. Ada 7 kitab yang diakui oleh Gereja Katolik, sedang Kristen Protestan tidak mengakui 7 kitab tersebut sebagai kitab suci. 7 kitab inilah yang disebut Deuterokanonika, yakni kitab Yudith, Tobit, Makabe 1, Makabe 2, Kebijaksanaan, Putra Sirah, dan kitab Baruh. Orang Kristen beribadah bersama pada hari Minggu, yaitu hari saat Yesus bangkit dari kematiannya. Pembacaan firman diambil dari kitab suci Kristiani, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pada akhir dari liturgi diadakan perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Yesus. Kristen juga mengenal ritual pembaptisan yang merupakan sebuah sakramen menggunakan air yang menandakan seseorang berkomitmen menjadi seorang Kristen dan bergabung menjadi anggota jemaat gereja. Ibadah juga dapat divariasikan untuk acara-acara khusus seperti pembaptisan, pernikahan, atau pada saat hari raya keagamaan. Ada pula ibadah untuk anak-anak yang biasanya disebut sebagai sekolah minggu. Namun gereja saat ini ada juga yang mengadakan ibadah selain hari Minggu, misalnya Gereja Advent Hari ke-7 yang berkumpul untuk beribadah pada hari Sabtu.
Adapun hari raya dalam agama Kristen, Katolik dan Protestan adalah Natal, kelahiran Yesus, Jumat Agung, kematian Yesus, Paskah, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, dan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Gereja Katolik. Gereja Katolik adalah gereja yang berada dalam persekutuan penuh dengan uskup Roma yang terdiri atas ritus Latin dan 22 gereja Katolik Timur. Dalam gereja Katolik, para uskup dipandang sebagai pejabat tertinggi dalam agama Kristen. Pada awalnya, jemaat Kristen berada di bawah kepemimpinan besar 5 daerah, yaitu Yerusalem, Antioquia, Alexandria, Konstantinopel, dan Roma. Uskup Roma dikenal sebagai kepemimpinan agama yang pertama di mana semua permasalahan dalam hal doktrin dan prosedur semua daerah yang lain selalu mengambil masukan dan rujukan dari Roma. Sebutan gereja Katolik sekarang hanya merujuk pada gereja Katolik Roma. Gereja Katolik mengimani Paus yang berkedudukan di kota Roma, Italia sebagai kepala gereja yang kelihatan yang menjadi wakil Yesus Kristus di muka bumi, yang merupakan kepala utama dari gereja surgawi yang tak kelihatan. Sepeninggal Yesus, kepemimpinan umat Kristen diteruskan oleh Petrus. Petrus yang adalah murid pertama Yesus kemudian dianggap sebagai uskup Roma karena menjadi martir di sana. Sepeninggal Petrus, kepemimpinan gereja dilanjutkan oleh Paus. Dengan demikian, Paus dianggap sebagai penerus Petrus yang tidak terputuskan. Dalam ajaran Katolik dikenal adanya sakramen yang merupakan berkat penyelamatan khusus yang diwariskan oleh Yesus Kristus kepada gereja. Adapun sakramen yang diakui oleh gereja Katolik Roma sebagai berikut: baptis, pengakuan dosa, ekaristi, penguatan atau krisma, imamat, pernikahan, dan pengurapan orang sakit. Gereja Protestan. Protestanisme adalah sebuah mazhab atau denominasi dalam agama Kristen yang muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalilnya. Istilah Protestan merujuk kepada sikap protes yang disampaikan Martin Luther terhadap gereja Katolik. Kaum Protestan menolak doktrin gereja Katolik Roma sebagai satu-satunya gereja yang benar. Kata Protestan sendiri ditujukan kepada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas dari gereja Katolik Roma. Gereja-gereja Protestan umumnya menolak doktrin gereja Katolik dan Ortodoks mengenai pewarisan apostolik dan pelayanan sakramental dari klerus. Pendeta Protestan memiliki peran dan otoritas yang berbeda di dalam komunitas mereka dibandingkan dengan pastor dan uskup pada gereja Katolik, Anglikan, dan Ortodoks. Dalam gereja Protestan terdapat beberapa keyakinan yang disebut sebagai doktrin sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Sola gratia berpegang pada keyakinan bahwa keselamatan merupakan anugerah dari Tuhan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Sola fide berpegang bahwa keselamatan yang datang hanya melalui iman di dalam Yesus sebagai Kristus, bukan melalui perbuatan baik. Sola scriptura mempertahankan bahwa Alkitab, bukan tradisi gereja atau interpretasi gerejawi dari Alkitab, adalah sumber otoritas final untuk semua orang Kristen. Ada banyak sekali aliran dalam Protestan dikarenakan berbagai macam tafsir yang berbeda atas isi Alkitab. Pengikut gerakan Protestan menyebut pengelompokan gereja-gereja menurut doktrin-doktrin ini sebagai denominasi. Diperkirakan ada sekitar 33.000 denominasi dalam Protestan. Meskipun demikian, mereka meyakini bahwa semua itu hanyalah nama dan bagian-bagian yang berbeda dalam suatu gereja surgawi yang utuh yang digembalakan sendiri oleh Yesus Kristus. Di antara denominasi yang terkenal dalam Protestanisme adalah Anglikan, Baptis, Kongregasional, Lutheranisme, Metodisme, Presbyterian, dan Reformasi.